Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erin Natasha dengan NIM H0525040 dari kelas PGSDC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampuh oleh Ibu dosen Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, teman-teman, setelah tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang mari kita mulai masuk ke dalam pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai materi tentang ilmu-ilmu sosial. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kita pikir bersama. Kalau dengar kata ilmu sosial, kalian kepikiran apa sih teman-teman? Tentang manusia atau tentang masyarakat? Nah, betul banget, ilmu-ilmu sosial itu mempelajari bagaimana manusia hidup saling berhubungan. Jadi, ilmu-ilmu sosial merupakan kumpulan disiplin ilmu yang secara sistematis mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan budaya. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang berfokus pada gejala fisik, ilmu sosial lebih menekankan pada fenomena sosial yang seringkali bersifat kompleks, dinamis, dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, ilmu sosial berkembang untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, konflik, perubahan budaya, hingga globalisasi. Setelah kita memahami pengertian dari ilmu-ilmu sosial, sekarang mari kita bahas mengenai ciri-ciri dari ilmu-ilmu sosial. Adapun ciri-ciri dari ilmu-ilmu sosial, yaitu yang pertama, objek kajiannya adalah manusia dan masyarakat. Ilmu sosial mempelajari perilaku manusia dalam hubungan sosialnya, seperti cara hidup, interaksi, dan budaya dalam suatu kelompok bermasyarakat. Yang kedua, bersifat empiris. Ilmu sosial didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan atau berdasarkan pengamatan nyata dan bukan hanya teori atau pendapat semata. Yang ketiga, bersifat non-etis atau tidak menilai baik atau buruknya. Ilmu sosial berusaha menjelaskan dan memahami suatu fenomena sosial, bukan menilai apakah sesuatu itu benar atau salah. Yang keempat, bersifat dinamis. Karena masyarakat terus berubah, ilmu sosial juga berkembang, menyesuaikan dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Yang kelima, bersifat analitis dan kritis. Ilmu sosial menganalisis fenomena sosial secara mendalam dan kritis untuk menemukan penyebab serta dampaknya. Yang keenam, menggunakan metode ilmiah, seperti observasi, wawancara, angket, dan studi dokumen untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah bersifat interdisipliner. Ilmu sosial saling berkaitan dengan ilmu lain seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan politik. Materi selanjutnya ada cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Yang pertama, sosiologi, di mana mempelajari hubungan dan interaksi antar manusia dalam masyarakat. Kedua, ekonomi, mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, ada geografi, mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan dan ruang di permukaan bumi. Yang keempat, sejarah, mempelajari peristiwa masa lalu untuk memahami kehidupan masa kini. Yang kelima, antropologi, mempelajari kebudayaan, adat istiadat, dan perkembangan manusia. Yang keenam, ada ilmu politik, di mana mempelajari kekuasaan, pemerintahan, dan sistem politik. Dan yang terakhir adalah psikologi, di mana mempelajari mengenai perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Adapun hubungan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial, yang dimana setiap cabang ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, antropologi, politik, dan psikologi memiliki fokus kajian yang berbeda, tetapi semuanya saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memahami kehidupan manusia.
Ilmu-ilmu sosial sama-sama mempelajari manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana mereka berinteraksi, memenuhi kebutuhan, membentuk budaya, serta mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar cabang ilmu-ilmu sosial bersifat saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kehidupan manusia dan masyarakat dari berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran di sekolah yang dirancang dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial. Jika ilmu-ilmu sosial bersifat akademis dan mendalam, maka IPS adalah bentuk sederhana dan terapan dari ilmu-ilmu sosial agar lebih mudah dipahami oleh siswa. IPS tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berfungsi mendidik siswa untuk memiliki sikap sosial yang baik, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan demikian, IPS tidak semata-mata sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter sosial dan kewarganegaraan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang masyarakat agar siswa mengenal lingkungannya secara lebih baik. Yang kedua, menanamkan sikap sosial positif seperti kerjasama, kepedulian, toleransi, dan empati. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis dalam melihat fenomena sosial. Yang keempat, membekali siswa dengan pengetahuan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. Dan yang kelima ada melatih keterampilan sosial agar siswa dapat berperan aktif dalam masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, materi yang terakhir ada ruang lingkup pendidikan ilmu pengetahuan sosial, di mana secara keseluruhan ruang lingkup pendidikan IPS mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti hubungan manusia dengan lingkungan, waktu dan perubahan, sistem sosial dan budaya, serta kegiatan ekonomi. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat memahami kehidupan sosialnya, menghargai perbedaan, dan berperan aktif sebagai warga masyarakat yang baik. Demikianlah penjelasan tentang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang kehidupan sosial manusia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.